Sebanyak 84 tas mewah dan puluhan perhiasan milik artis Sandra Dewi laku keras dalam lelang barang koruptor BPA Fair 2026. Puluhan mobil mewah Harvey Muiz juga dipamerkan termasuk Ferrari seharga 10 miliar rupiah. Inilah deretan 84 tas mewah milik artis Sandra Dewi yang dilelang di BPA Fair 2026. Tas mewah merek Chanel, Hermès, Dior hingga Balenciaga dilelang dengan satuan maupun paket seharga limit mulai 20 juta hingga 100 juta rupiah per unit. Seluruhnya sudah laku terjual. Puluhan perhiasan milik istri terpidana korupsi tata niaga timah Harvey Muiz ini juga laku keras dan jadi buruan peserta lelang. Artis Dewi Rezer bahkan mengaku kehabisan tas Sandra Dewi karena baru datang di hari terakhir lelang. Gimana mau beli Mas? Orang kasih udah tutup sama udah habis semua. Selain tas mewah Sandra Dewi yang laris manis, moge Harley Davidson milik Harvey Muiz juga menjadi primadona memicu persaingan ketat antar peserta lelang. Persentase tadi kita lihat Harley Davidson itu persentasenya sampai 900%, sehingga itu menjadi capaian tertinggi dan kami lihat juga peserta lelangnya paling banyak. Kejaksaan Agung juga memamerkan puluhan mobil mewah Harvey Muiz, diantaranya Ferrari seharga 10 miliar dan 6,5 miliar rupiah. Namun untuk mobil belum dilelang karena kini masih dalam masa penilaian. Selain tas, perhiasan, dan mobil, juga terdapat aset unik seperti kursi Fir'aun yang ditawarkan seharga 43 juta rupiah. BPA Fair 2026 melelang 308 unit aset koruptor dan meraup dana 997 miliar rupiah atau naik 481% dari tahun lalu. Jumlah peserta lelang mencapai 1.700 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa sudah siap berangkat ke Tanah Suci. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru harus menunda ibadah haji tahun ini. Menteri Purbaya memilih ikhlas dan menyebut mungkin haji tahun ini belum rezekinya. Tahun ini menjadi tahun penuh keikhlasan bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya telah memastikan batal berangkat haji bersama keluarga. Padahal sebelumnya Purbaya sudah menyiapkan keberangkatan ke Tanah Suci yang dijadwalkan pada tanggal 21 Mei. Menteri Keuangan juga memastikan pembatalan keberangkatan haji kali ini bukan karena diminta Presiden atau terkait tugas negara. Sambil berkelakar, ia menjawab pertanyaan wartawan dan menyebut meski sedih, ia tetap ikhlas dengan segala yang terjadi. Haji hari ini nggak jadi. Jadi haji maksudnya? Nggak jadi. Belum saatnya mungkin. Batal kenapa Pak? Nggak apa-apa. Nggak belum saatnya mungkin. Diminta Presiden atau? Nggak diminta Presiden. Belum saatnya mungkin, belum rezekinya. Si ekonomi sekarang gitu. Cancel. Tahun depan lah naik haji. Menteri Purbaya berharap bisa menunaikan ibadah haji pada tahun depan dan meminta agar diberi kelancaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait persiapan jemaah calon haji untuk menjalani Armusna, kita telah terhubung dengan rekan jurnalis Indonews Ike Kusuma di Mekah. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta udah Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore di waktu Arab Saudi. Aduh, masih terang ya udah. Udah hari ini seperti apa untuk jemaah haji sendiri? Ya, untuk jemaah haji sendiri pada hari ini untuk untuk gelombang kedua, kloter terakhir akan memasuki kota Mekah pada hari ini, sehingga pada mulai besok ini penerbangan terakhir. Hari ini adalah penerbangan terakhir untuk jemaah haji Indonesia yang akan tiba di kota Mekah. Tadi pagi juga sudah berdatangan jemaah haji dari SUB 112, SUB 112, yaitu jemaah haji yang tertua berusia 105 tahun. Asal Kediri yang telah tiba di kawasan Raudah di kota Mekah. Dan untuk persiapan Armusna sendiri, pada saat kemarin Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melakukan pengecekan di lokasi Armusna, di lokasi Arafat, dan itu sempat menemukan adanya tanda bahwa maktab atau tenda itu ditempati oleh KBIH tertentu, sehingga
tilang itu langsung diturunkan, ditutup karena ini adalah penyetaraan bagi jamaah haji dan semua jamaah haji tanpa ada perlakuan baik haji reguler maupun haji yang khusus. Semua mendapatkan tenda yang sama dan fasilitas yang sama pada saat di Armusna nantinya, Juno. Tanda itu Kementerian Haji memberikan teguran yang sangat keras kepada KBIH tersebut dan ingin menilai akan mengevaluasi seluruh tenda. Tidak ada maktab atau tenda yang telah ditandai khusus untuk jamaah haji tertentu. Karena semua telah diatur oleh petugas haji yang telah dari Satgas Armusna juga telah mengatur semua tenda-tenda sehingga seluruh jamaah akan mendapatkan fasilitas yang sama. Udah, nanti untuk Arafah sendiri udah ya, di Padang Arafah. Ada perkiraan seperti apa udah cuaca? Kita tahu tiap tahun pasti luar biasa panasnya udah ya. Luar biasa sekali, Juno. Ya, untuk pada hari ini saat saya melaporkan, saya agak mencari tempat yang teduh sedikit, Juno ya. Karena panas di kota Mekah saat ini mencapai 42 sampai 43 derajat Celcius. Tapi rasanya karena kelembapannya juga tipis dan kering, sehingga panasnya itu bisa terasa sampai 45 sampai 46 derajat Celcius. Dan pada saat di Armusna nanti, di Arafah, Musdalifah, dan Mina, diperkirakan suhu udara, temperatur akan mencapai 45 sampai 47. Bahkan ada beberapa perakiraan yang mencatat sampai 49 derajat Celcius pada saat puncak haji nanti. Baik, udah satu terakhir udah. Kalau kita lihat di belakang kan ini ada toko ini ya, oleh-oleh. Ini lagi di mana udah? Di jalan mana ini? Ini kebetulan saya berada di dekat pemondokan kami, Media Center yang bekerja di daerah Makkah, di sekitar kawasan Raudhah, tepatnya di dekat Hotel 420. Karena penamaan hotel sendiri menggunakan angka ya, untuk mengingatkan bagi jamaah tanpa perlu harus menghafal nama hotel yang berbahasa Arab yang takut jamaah lupa. Dan di sini juga sudah banyak toko-toko yang buka seperti Juno lihat di belakang ini. Para pedagang juga sudah setiap ada jamaah yang lewat sudah menjajakan dagangannya dan menyebutkan ya mungkin ada onta, kalau boneka-boneka onta yang Juno kalau minat ini bisa dibeli di sini. Dan kemudian di belakang saya yang agak jauh di belakang saya ini adalah grocery store atau supermarket Bin Daud yang cukup terkenal sehingga memudahkan jamaah mencari kebutuhan untuk perlengkapan Armusna. Mungkin pada saat berangkat lupa membawa alat pelindung diri seperti payung sehingga bisa mencari di sekitar pemondokan yang ada di sekitar sini. Baik, Udaike Kusuma, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Sehat-sehat, lancar-lancar ya Uda ya untuk semuanya, sama Mbak Eti juga di sana. Ya, terima kasih Uda. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. لبيك لا